Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di depan saya ini ada 2 ekor Canamaru Yellow Sentarum. Nah, untuk ukurannya sendiri itu kurang lebih 9 sampai 10 cm-an. Dan ini sudah saya rawat kira-kira 1 bulanan. Dan memang ini sengaja saya sekat menjadi 2 seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini saya tujukan memang untuk melihat perbedaannya. Kalau teman-teman lihat ini kan saya menggunakan 2 substrat yang berbeda. Yang sebelah kanan ini saya pakai pasmal merah, pasir malang merah. Kemudian yang di sebelah kirinya itu saya memakai pasir silika warna putih. Nah, tujuan saya itu adalah untuk membandingkan kedua substrat ini. Nah, dari sebulan saya taruh ikannya seperti ini yang saya tarik kesimpulan ya, menurut saya dan menurut apa yang saya lihat. Mungkin nanti akan berbeda kalau kedua ikan ini juga berbeda, maksudnya mungkin bisa juga karena faktor lainnya gitu ya, bukan karena substratnya. Nah, dari kedua ikan ini dengan 2 substrat yang berbeda itu saya dapat menyimpulkan bahwa kalau yang pasir malang, bentar ya. Nah, saya tambahin lampu biar lebih jelas. Kalau yang pakai pasir malang merah ini, yang kanan, ini saya lihat itu untuk barnya sendiri terlihat lebih tegas, teman-teman. Terlihat lebih tegas, lebih jelas seperti itu ya, untuk pasir malang merah. Sedangkan untuk yang pasir silika, nah teman-teman bisa lihat sendiri, bisa cek sendiri. Nah, seperti ini teman-teman, warnanya atau barnya itu sedikit samar-samar seperti itu, bandingkan dengan yang pakai pasir malang seperti ini. Nah, itu terlihat lebih tegas ya, atau lebih jelas. Itu 1 bulan saya rawat ini. Nggak tahu kedepannya seperti apa, apakah ada perubahan atau bagaimana. Nah, kemungkinan juga karena faktor lain itu maksudnya bisa karena genetiknya atau dari indukannya mungkin yang berbeda. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke ini, pasir silika. Di sini pasir silika bukannya tidak bagus ya, teman-teman. Jadi memang banyak teman-teman yang penghobi akuarium ataupun ikan hias itu juga biasa memakai pasir malang putih, memakai pasir silika warna putih. Nah, adapun manfaat yang terkandung di dalam pasir silika itu menurut yang saya baca ya, jadi pasir silika itu biasa digunakan untuk mengendapkan lumpur, teman-teman, mengendapkan lumpur ataupun mengendapkan kotoran. Nah, jadi sebenarnya pasir silika itu juga bagus untuk menjaga kotoran di dalam akuarium itu bisa terendap ke bawah atau ke dasar akuarium seperti itu ya. Untuk kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua itu dia halus. Jadi pasir silika ini halus, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan pasir malang merah ini lebih halus yang pasir silika. Nah, biasanya ikan itu kan menggesek-gesekkan tubuhnya ke dasar akuarium atau ke substratnya. Nah, kalau pakai pasir silika ini itu bisa meminimalisir
luka ataupun apa ya namanya ya, kulit yang terkelupas gitu loh. Beda lagi kalau pakai yang ini, pakai pasir malang merah ini. Nah, pasir malang merah ini lumayan agak kasar. Jadi ya si ini kemarin itu juga kepalanya itu saya lihat kayak tergores-gores gitu. Makanya kemarin saya pindah, saya obatin. Takutnya kalau dia luka itu kan gampang banget terkena jamur. Jadi memang kalau pasir malang merah itu lebih kasar teman-teman daripada pasir silika. Jadi kalau dia menggesek-gesekkan tubuhnya ke dasar substrat ini, dia mudah banget terluka. Itu perbandingannya. Nah, kalau yang pasir ini, pasir malang merah ini, itu dari beberapa yang saya baca, itu biasanya digunakan untuk media tanam teman-teman. Nah, karena dia berasal dari gunung api, kan bagus, memang bagus ya untuk tanaman. Tapi kalau untuk akuarium bagaimana? Nah, ini sebenarnya juga bagus untuk akuarium. Nah, salah satunya yaitu menjaga kualitas air itu tetap jernih, karena dia sebenarnya sama kayak pasir silika, yaitu mengendapkan kotoran ke dasar akuarium. Jadi menjaga akuarium itu tetap bersih gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga kalau dari gunung api kan mengandung banyak unsur hara atau kesuburan gitu kan. Jadi di akuarium juga lumayan bagus teman-teman untuk substratnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk pasir malang merah itu juga bisa menjaga pH air juga teman-teman, menjaga kestabilan air atau kualitas air itu bisa terjaga di sini kalau pakai substratnya pasir malang. Nah, itu dia ya, sedikit apa yang saya ketahui tentang pasir silika dan juga pasir malang merah. Nah, keduanya sama-sama baik, tapi kalau untuk masalah bar, karena kan ikan juga beradaptasi dengan lingkungan ya teman-teman. Kalau lingkungannya cerah seperti ini, mungkin nanti ikannya juga akan terlihat cerah seperti ini, jadi barnya tidak terlihat secara jelas. Kemudian kalau lingkungannya sedikit gelap seperti ini, itu tubuhnya juga seperti ini. Nah, barnya terlihat lebih tegas. Itu yang saya lihat, yang saya amati dari perbedaan keduanya ini menggunakan substrat yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya. Nah, jadi kalau yang ini kekurangannya adalah di barnya itu tidak terlihat tegas atau warnanya itu sedikit memudar. Lalu kalau yang ini kekurangannya adalah dia kasar. Jadi kalau si ikan itu menggesekkan tubuhnya ke dasar itu mudah sekali terluka. Kemudian kalau keduanya ini, kalau pertama kali kita pakai itu memang kotor ya teman-teman, kotor. Terus kalau yang ini lebih kotor kalau pakai ini. Nah, kotorannya itu biasanya mengendap di atas, kotoran yang kecil-kecil seperti itu teman-teman, mengendap ke atas. Nah, ini kan juga belum mutasi warna, dia masih polasan seperti ini, belum menguning. Nah, nanti saya juga akan update terus bagaimana perkembangannya, apakah lebih kuning yang mana atau lebih pucat yang mana, kemudian barnya bagaimana, akan saya pertahankan seperti ini ya.
Jadi tetap saya akan menggunakan dua substrat yang berbeda ini. Mungkin nanti kalau ukurannya sudah 15 ke atas akan bisa terlihat perbedaannya. Tapi untuk keduanya ini sehat ya, entah itu pakai pasir silika ataupun pasir malang, semuanya sehat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.